gas. Mangga tahu mbah. Leren Demak. Ngat mbah. Oke, welcome to my channel. Pada video kali ini mungkin ini first time ya, video vlog jalanan ya. Jadi hasilnya mungkin ya mohon maaf, hasilnya kurang untuk standarnya. Ini kita melewati desa, ini salah satu desa terpencil ya di Kabupaten Pati. Desa saya sendiri ya, Semirejo. Ini jalannya mohon maaf, jalannya emang seperti ini, jadi ya mohon dimaklumi. Oke, kita melewati desa terlebih dahulu. Oke teman-teman, untuk konten saya ini sebenarnya random ya. Saya mau buat konten vlog, terus nanti saya mau buat konten healing sama ayang. Tuh untuk zaman-zaman sekarang ya. Ini first time jadi saya agak kaku cara pembawaannya, tapi nanti kalau sudah terbiasa juga oke lah, mantap. Ini motor yang saya bawa ya, CBR 150R tahun 2000, pembuatan 2018. Belinya bekas tapi masih like new seperti itu ya. Ini saya akan menuju ke Semarang. Ini lewat Pati Kota atau Kudus langsung. Oke, saya lewat Pati Kota saja ya. Yeay. Perjalanan Pati ke Semarang mungkin kira-kira kalau Semarang yang itu ya, Semarang Genuk, Semarang Timur itu mungkin hanya 2 jam kalau saya standarnya 60 sampai 70. Kalau UNES-nya nanti bisa sampai 2,5 jam. Kayaknya baterai dari kamera action saya tidak cukup untuk segitu ya. Kita lakukan sebisanya saja, oke? Nah, ini hati-hati, ini jalan di daerah saya itu memang seperti ini. Oke. Ya. Terus saya lupa bawa sarung tangan ya, jadi ini nanti saya nggak tahu kalau tangan saya jadi hitam. Semoga saja tidak macet ya, karena ini juga masih kurang lebih baru 1 minggu suasana lebaran, jadi mungkin banyak yang namanya balik dari mudik ke perantauan lagi seperti itu. Kita enjoy saja di video kali ini ya, gaspol. Nah ini ya, kalau nyelip truk atau nyelip apapun itu jangan sampai ragu, jangan sampai kita istilahnya berani tapi takut tapi berani ya. Itu kalau berani, kalau takut mending nggak usah nyelip seperti itu ya, karena itu berbahaya untuk teman-teman awam yang masih belajar bagaimana cara menaiki motor firing ya, motor ini seperti CBR, R15 dan apa itu Ninja atau apa. Nanti kita langsung lewat dalam biar nggak terlalu padat ya, karena kalau lewat pasar itu mungkin tahu sendiri, jalan pasar itu sangat ramai ya. Oke. Nah
Untuk pembelian motor CBR ini saya beli pada 2021 akhir, dan itu proses balik namanya karena saya belinya dari kota Kudus, jadi proses balik namanya itu harus cabut berkas terlebih dahulu. Dan untuk biaya bersihnya itu sekitar 1.500.000 biaya balik nama sama isi pajaknya. Pajaknya lumayan, hampir setengah juta pajaknya. Tapi ya tidak apa-apa karena dibayarkan 1 tahun sekali, bukan 1 bulan sekali. Oke. Yang penting kita mampu. Ini saya lewat dalam ya. Nanti langsung tembusnya itu langsung Jalan Pantura Pati. Loh, ibu polisi. Enaknya atau perbandingan motor firing, motor seperti ini dengan kayak motor matic atau motor bebek itu ya ada enaknya ada enggak enaknya. Kalau enaknya jelas lebih enteng ketika kita menarik gas, kemudian lebih cepat sampai, kita nggak terlalu pegel karena kita mainnya itu 2 tangan 2 kaki. Kalau motor matic kan hanya 2 tangan, kaki kita itu kayak nganggur gitu, jadi kita itu malah capek kalau seperti itu. Tapi untuk kenyamanan, untuk membawa barang, tentu motor seperti ini tidak cocok untuk membawa barang. Ini saja saya membawa tas hanya berisi 1 kaos, karena memang hanya itu yang mampu ya. Kaos, jas hujan itu saya saya taruh di dalam tas jadi 1, seperti itulah. Ini mohon maaf ya kalau pembawaan saya masih ambigu atau masih seperti apa gitu ya, karena memang ini first time saya vlog jalanan. Ini juga saya memastikan apakah ini kameranya udah bener atau gimana ya. Nah, saya cek ya. Ya, jalan pedesaan ini emang kelihatan panas, tapi aslinya itu seger. Kalau orang Jawa menyebutnya itu silir semilir. Nah, seperti itu. Seger pokoknya. Ada angin, nggak terlalu panas padat seperti itu ya. Nah. Semoga saja nanti kalau di kota tidak macet, jadi lebih enak kita jalan-jalannya. Nah, di depan ada kembaran. Ini kayaknya kayak temen gue. Oh, bukan, Suzuki. Baik, kalau pakai motor ginian itu memang harus hati-hati ya, dan posisi spion itu juga menentukan kita lancarnya kita berkendara gitu. Dan kalau ada orang-orang yang dari depan kayak langsung belok, ini juga kita harus hati-hati ya.
itu enaknya kalau motor ginian itu langsung gaspol. Untuk yang sudah terbiasa mungkin tahu sendiri ya, kalau CBR 150 ini mempunyai desain yang sporty tapi juga slim, nggak terlalu besar. Dan saya sendiri dengan tinggi 168 cm itu sangat nyaman menggunakan motor ini, tidak terlalu kebesaran dan saya tidak terlalu pendek dalam menaikinya. Tuh, yang pertama. Ini motor impian banget untuk teman-teman. Dan untuk perawatannya juga tidak terlalu susah ya, tidak terlalu sulit. Ya mungkin hanya kalau kita sering menggunakannya buat OTW 2 jam seperti itu ya, kita harus mungkin 2 bulan sekali kita ganti oli. Kita belikan cairan rantai itu yang harganya cuma 15 ribuan itu. Kita belikan penghalus kit, jangan lupa kita mencucinya seperti itu. Ya. Oke, ini kita sudah sampai di kota, jalan kota ya. Kita lewat bawah saja karena yang atas itu jalur mobil, takutnya ada makpol ya. Sebenarnya tilangan itu juga buat kebaikan diri sendiri. Nah, jangan sampai ketilang. Ini sudah lewat ke Pati Kota ya. Ini ada rumah sakit KSH maksud saya, rumah sakit Keluarga Sehat Hospital. Oh, nggak enak ya rasanya ya. Saya bingung kenapa jalannya dipisah ya, kalau motor di bawah, kalau mobil itu di atas. Nah, itu ada yang lewat atas, tapi aslinya itu sebenarnya nggak boleh kita lewat atas, karena itu kan jalan khusus kendaraan kencang, kendaraan yang laju, itu jalannya laju gitu ya. Saya takutnya di situ, di sana itu ada tilangan, ada polisi. Pasti kita salah lah. Meskipun kita lengkap, kita juga salah, pasti kita kena denda. Nah, ya saya nggak tahu ya kenapa jalan yang di bawah ini kok agak kurang enak gitu kalau untuk motor seperti motor ini. Ini Pasar Pragolopati ya, tempatnya bioskop. Nah, itu rame sekali ya motornya. Ini ketika kita melintas sini itu juga harus hati-hati, karena biasanya banyak mobil yang sangat laju di jalurnya. Ini kita gaspol buat testi motor ini ya. Oke. Ini dengan kecepatan 100 km per jam, motor ini itu sangat enteng ya. Ini saya pernah berkendara dengan motor ini itu sampai kecepatan 120 km. Itu saya sudah takut karena jalannya untuk jalan-jalan kota yang Pantura Patka itu masih terlalu sempit dan padat dan banyak jalan-jalan berlubang ya. Tapi semoga saja ini nanti nggak terlalu padat, pokoknya lalu lintasnya bisa lancar. Ya. Enaknya motor ini tuh kita bisa itu ya, menyusul
kalau kita bawa teman yang di depan jauh banget itu kita bisa menyusulnya, karena memang ya sangat enak buat balapan, maksud saya buat full gas itu, wah enak sekali ya motor ini. Oh ya, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Yusuf Ramadan. Saya berasal dari Kota Pati. Mungkin teman-teman ada yang tahu Pati itu di mana, ada yang belum tahu Pati itu di mana. Pati itu di sebelah Kudus ya. Dan ini adalah ikon Kota Pati ya. Patung Bandeng Juwana. Mungkin ada yang tahu Presto Juwana itu di Juwana, tapi tidak ada yang tahu kalau Juwana itu memang dari Kabupaten Pati. Nah, mungkin kita bisa menikmati perjalanan ini. Iya, aduh, ini kita sudah dekat dengan perbatasan Pati Kudus. Perbatasan Pati Kudus. Ini ada Dua Kelinci ya, pabrik Dua Kelinci, pabrik kacang Dua Kelinci ya. Oh ya, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua yang baru mengikuti channel ini ya. Ya mungkin baru sebagian saja yang mengikutinya. Semoga doa teman-teman biar bisa sukses channel ini dan kita bisa jalan-jalan kemanapun dengan obrolan santai ya. Ini kayaknya ya action saya itu sudah baterainya itu memang boros, mungkin cuma 20 menit 30 menit saja. Dan ini nanti mungkin saya matikan dulu, saya skip perjalanan saya, jadi nanti kita bisa lanjut seperti itu. Kita cari supermarket dahulu, Indomaret, Alfamart atau Mart-Mart yang lainnya. Ini kita sudah dekat dengan perbatasan Pati Kudus ya. Nanti kita cari supermarket, kita beli minuman. Nah ini Indomaret ada di sini. Ntar kita cari yang sebelah sana aja karena ini terlalu panas. Ini ya, kalau kita sudah terbiasa dengan suasana jalanan, mungkin kita sudah tidak takut lagi apa yang akan terjadi seperti itu ya. Kita bisa menghindar, kita bisa apa. Ini kita sudah sampai di perbatasan Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus ya. Nah ini kita sudah memasuki wilayah Kudus. Oke, kita cari supermarket buat rehat terlebih dahulu ya, buat sambil ngecas. Oh ya teman-teman, ini saya sekali lagi menuju ke Universitas Negeri Semarang ya. Jadi hari Senin itu mungkin kemungkinannya itu kuliahnya sudah luring semua, tidak menggunakan HP tapi melainkan langsung kuliah di kelas ya.
Waduh, ini ada Indomaret dekat, malah kelewat. Kita cari lagi yang sebelah sana ya. Loh, ini nyala. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini saya sampai di Kudus, tepatnya di, kalau tidak salah, Kecamatan Jekulo. Masih antara perbatasan Pati Kudus ya, masih dekat Pati, ini belum sampai ke Kudus kota. Nanti kita tidak lewat Kudus kota ya, kita langsung ke jalur Pantura Demak, Kudus Demak nanti ya. Jadi nanti melewati itu, melewati ikonik Kudus ya, patung daun kretek, patung kretek, sesuai dengan sebutannya ya, Kudus kota kretek, kretek atau kretek ya, kretek. Banyak pabrik rokok ya di sini ya, karena ini pusatnya. Sebenarnya saya bisa melewati langsung tembus Kudus, nanti di pom Kadilangu kalau nggak salah itu. Lewatnya itu di lereng Muria, lereng Gunung Muria ya. Ini ada mobil mau, aduh, mau berhenti ya. Ini sebenarnya ganggu sih, karena nggak ada ratingnya ini. Ini jalur motor bro. Nah, kalau nggak mampu nyelip nggak usah nyelip ya pak. Ini satu kali set gitu aja mudah ya. Kita slip dari kanan, kemudian kita slip dari kiri. Mantap. Oh iya, saya lupa, saya mau nyari supermarket ya. Mungkin kita sudah dekat dengan Kudus kota ya. Nah, oh, kita berhenti sejenak. Oh ya teman-teman, kalau berhenti pakai motor ini jangan ke gigi dua ya, usahakan bisa netral. Nah, netral, ini netral, jadi kita bisa melepas tangan kita ya. Kalau sudah kuning, kita masukkan gigi satu, langsung kita gas pelan-pelan. Oke. Kita sampai di Taman Bumiwangi, Bumiwangi Kudus. Enak ya kalau pakai motor ginian, itu enak ya. Nah, gasnya itu enteng dan wow, mantap lah.
Tapi mungkin kalau macet pakai motor ginian itu lebih capek ya, karena kita mainnya itu main ini kopling, jadi harus lincah-lincah jari-jari kita buat main kopling ya, kopling terus rem. Kalau saya menggunakan rem kaki ya karena lebih aman. Ya, action, kamera action saya lampunya ungu, jadi baterainya mungkin menipis ya. Kita gas sampai ke mart intinya pokoknya. Kalau melewati Pantura itu usahakan kalau menyelip itu dari kiri, jangan dari kanan ya, karena bahaya. Kalau nggak ada pembatas jalannya itu bisa saja yang dari arah berlawanan itu bisa menyalahi kita ya. Ini ada Alfamart, kita mungkin bisa belok sini ya. Nah, kita mampir dahulu. Tiga. Oke, ini saya sudah berada di hampir perbatasan Kudus Demak ya. Ntar ini saya baru habis minum tadi dari supermarket ya, beli minum. Oke, kita lanjut perjalanan kita. Bentar, ini saya menata mikrofon terlebih dahulu karena ini bukan mode iCam yang sudah mic eksternal ya. Ini masih standar seperti itu. Oke, kita gas lagi. Oke, nah mungkin akan saya edit ya. Jadi kita akan skip sampai mana kita, seperti itu ya. Berjalan. Nah, itu langitnya tadi itu mendung dan sekarang itu kenapa panas banget ya. Ini langitnya warnanya hitam ya. Kita sudah sampai di perbatasan Kudus Demak. Ini Jalan Pantura Kudus Demak. Oke, dan ini ikon kota Kudus yang saya tahu. Selain menara, ini patung daun kretek ya kalau saya nyebutnya. Nah, ini keren ya. Nah, jadi mungkin terasa cepat sekali saya OTW dalam perjalanan ini karena saya mungkin tidak berfokus pada jalan, tapi saya berfokus pada bagaimana cara merekam ini ya. Karena udah berapa kali saya tidak pernah, atau memang baru kali ini saya merekam gimana saya perjalanan. Dan ini saya menggunakan mic eksternal, saya sambungkan ke HP dan tidak langsung ke iAction-nya karena mungkin saya rasa mungkin lebih baik seperti ini ya. Belum ada colokannya mungkin. Nah, oke. Hanya ada satu kelebihan motor Fairing untuk membawa barang, yaitu ini. Di depan ini saya bisa menempatkan sebuah minuman, tapi tidak besar sekali ya, besar banget. Ini saya menempatkan minuman di winglet atau visor depan CBR ini ya, dengan dijepit seperti ini. Ini aman. Kalaupun lecet juga lecetnya nggak bakal parah, ini aman. Nah, lumayan buat naruh barang, buat naruh lap juga lumayan, tapi ya itu kurang kurang estetik lah kalau bahasa sekarang ini. Nah, ini ya, sebenarnya itu nggak padat, tapi kenapa ya kalau orang-orang yang mohon maaf berkendara itu tidak memikirkan yang di belakangnya gitu, langsung yang penting dia berkendara aman gitu, tapi sebenarnya dia kan membahayakan gitu loh.
Ya mungkin saya rasa aman lah untuk berkendara kali ini ya. Kayaknya nggak macet banget sih. Semoga nggak apa ya, suara saya nggak terkena angin ini karena yang depan itu terbuka helmnya. Enaknya perjalanan ya gini, kalau mungkin hitungannya siang ke sore itu agak adem. Kalau biasanya saya kan perjalanan kalau nggak pagi ya malam. Kalau malam itu helm saya itu kan hitam ya katanya, jadi nggak kelihatan gitu. Nah ini kenapa tiba-tiba langsung gini ya gitu. Gitu ya, harus berani nyelip ininya, dan jangan seenaknya sendiri emang kalau perjalanan itu. Jadi kita harus sama-sama tahu lawan jalannya, kita tahu teman perjalanan kita. Pantura Demak ini yang saya anggap yang sangat jauh, karena harus melewati 2 tikungan, entah itu berapa puluh kilometer daripada Kudus, Pati, dan Semarang ya. Mungkin karena Demak ini hitungannya tengah-tengah dari Pantura ya, jadi memang seperti itu ya, karena juga perbatasan plat itu juga di Demak. Demak itu platnya itu masih H dan Kudus itu udah K. Ya mungkin ada Demak yang platnya itu udah atau K ya. Nah kan di depan ada CBR juga ya. Wow, laju sekali. Kita nikmati ya perjalanan kita. Ini saya makainya itu 80 km per jam loh. Itu juga rasanya itu kayak nggak ada rasanya memang. Kalau Matic yang saya rasakan, saya menggunakan Vario 125 itu untuk 60 km per jam saja itu rasanya udah kayak berat gitu loh, di kepala itu berat, kayak anginnya itu terlalu nyembur. Nah ini kalau pakai motor ini tuh nggak kerasa itu, apalagi kalau Matic yang lebih kecil itu kan motornya itu kayak istilahnya melayang ya. Kalau kita kurus, saya hitungannya masih kurus, kita kurus dan motornya kecil itu kayak melayang gitu. Jadi harus hati-hati, jangan kebut-kebutan ya kalau pakai motor seperti itu. Memang motor seperti itu nyaman kalau dipakai dalam satu kota. Ini ya. Dan untuk vlog saya ini bukan cuma vlog di jalanan ya. Saya tuh pengen ngevlog di entah di camping atau di pantai atau dimanapun itu ya, nanti biar bisa menjadi kenangan di channel YouTube ini. Oke? Nah, ini saya masuk gigi 6 aja, wah mantep. 90 km per jam itu sama dengan 60 km per jam kalau pakai Vario ya rasanya, tapi kecepatannya tentu beda lah. Kalau Vario saya rasa itu
mentok-mentoknya saya juga 100 km per jam. Itu pun jalannya jalan turun, dan ini kan jalan datar, jadi masih enteng-enteng aja sih buat motor kayak gini ya. Tapi untuk motor firing dengan cc 150 itu saya rasa itu tanggung ya. Saya rasa tanggung ya, karena bodinya itu udah mantap, tapi itu cc nya kecil. Tapi juga ada pilihan yang CBR yang 250 cc ada, tapi tentu ya beda harga. Nah, ini kan buat pemula, karena saya juga bener-bener pemula. Motor kopling ini saya bener-bener pemula, jadi mungkin agak ambigu dalam menjalankannya ya, karena baru beberapa bulan saya pakai motor ini ya. Kadang juga pernah di lampu merah itu tiba-tiba mati atau ngek itu sendiri itu. Kalau ini langsung dilepas. Ini kayaknya tangan saya udah mulai hitam ya kayaknya ya, karena saya nggak pakai sarung tangan. Saya lupa sarung tangan saya ada di kos di Semarang. Biasanya banyak yang jual di pinggir, kok ini kok masih tutup, apa karena suasananya masih hari-hari lebaran ya. Nah, aduh, oh, awas, oke. Itu kayak teman saya kayaknya, yang jasa angkut, yang plat L, jasa angkut dari Semarang. Saya kalau pakai motor ini tuh nggak terlalu bungkuk tuh. Padahal biasanya nenek saya bilangnya itu kan sebutannya pasti ninja ya, yang motor kayak gini itu pasti nyebutnya ninja. Itu taunya namanya orang tua ya, taunya itu motor ginian itu harus bungkuk itu kalau mengendarainya. Padahal enggak ya, saya nggak terlalu bungkuk sih, hitungannya nggak bungkuk ini. Saya lepas tangan aja bisa itu loh. Yuk kita pakai jalur kiri aja. Nah ini kan, nah enak gitu loh, bisa dinikmati, mantap. Aduh, itu kalau kurus emang gitu, kalau ada polisi tidur atau ada lubang cedek ya itu kita ikut keangkat gitu. Padahal motornya udah berat loh. Wih, ini sampai di daerah Demak. Ini saya gaspol terus saya nyelip-nyelip, pastinya itu juga bisa, tapi saya pengen nyantai dulu lah. Ini karena kayaknya lumayan apa, lumayan nggak padat juga, jadi saya bisa agak nyantai gitu. Biasanya nggak kayak gini, kalau pagi itu wah ramenya, apalagi kalau sore itu mungkin jam-jamnya orang pulang kerja ya, kalau pagi berangkatnya orang kerja ya, jadi
tahu sendiri ya kondisinya kayak apa. Dan ini saya ambilnya juga siang ya, mungkin ini jam 2 siang. Saya nggak bawa jam tangan, aduh. Nah, gas selip dari kiri. Oke. Kalau jalan Pantura antara plat K plat H itu jalannya itu kalau dari plat K pasti kebanyakan beloknya belok kiri, dan mungkin belok kiri semua, nggak tahu ya karena apa. Aduh. Ya, semoga saja saya bisa mengeksplor daerah-daerah, terutama daerah dari Jawa Tengah ya, karena saya orang Jawa Tengah. Biar enak gitu ya, biar kita tahu. Nanti juga saya mau ngevlog di mungkin pengenalan wisata-wisata atau apa itu. Gas dulu ya. Mungkin juga saya bisa ngevlog tentang kondisi jalan atau apa itu ya, yang penting kita bisa enjoy dalam perjalanan. Mungkin teman-teman yang di jalanan mungkin merasakan ya enaknya di perjalanan itu kayak apa, terus berhenti, ada yang sebat, ada yang minum kopi atau apa gitu ya. Duh. Ini saya yang ribet itu karena saya bawa tas gitu. Karena kalau nggak bawa tas tuh nggak bisa bawa barang. Beda lagi kalau Matic kan ada joknya yang luas. Kalau motor seperti ini itu joknya itu cuma buat bisa wadah kunci, dan itu beberapa kunci doang ya. Jas hujan masuk tas, powerbank, terus mungkin ada rokok, korek itu bisa masuk tas. Nggak ada dashboard, nggak ada apa. Nah, mungkin memang motor ini itu ditujukan buat perjalanan cepat. Kalau saya rasa cuma buat satu orang ya, saya nganggapnya. Karena kalau dua orang itu kasihan, yang belakang itu kecapean. Ini belokan pertama mau ke Semarang. Nanti masih ada belokan lagi dan lurus terus, nanti langsung tembus ke Semarang Timur, daerah Genuk. Gaspol aja lah. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin baru
beberapa tahun berkendara mungkin ya, itu bisa berlatih untuk kelincahan berkendara, karena berkendara itu butuh keberanian dan kelincahan untuk menghindari ini. Nah, dan ketika buat gym, kenapa kok buat gym di Indonesia itu jalannya belok dan berliku-liku? Ya karena untuk menghindari kemacetan dan jalan berlubang itu. Beda lagi dengan luar negeri yang memang cara buat gym di sana itu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini kan buat keberanian kita ya. Kita yang sudah punya SIM pasti tahu lah gimana kondisinya ketika kita membuat SIM seperti itu. Wow, mantap. Wah, mantap. Mungkin saya akan mengupgrade helm saya buat yang khusus untuk ngevlog ya. Ini karena ini helm bukan helm harian, jadi ini helm, saya kan juga jual helm. Ini helm yang saya kira helm mulus dari yang lainnya, jadi saya pakai yang ini. Buat teman-teman yang punya motor fairing, itu saya anjurkan atau saya sarankan itu helmnya itu pakai helm yang full face. Helm full face itu melindungi semua bagian kepala ya, melindungi debu gitu, dan kita nggak perlu pakai masker kalau pakai helm full face, karena full face sendiri itu juga sudah kayak masker gitu, lebih aman. Mungkin agak berat sedikit tapi emang lebih aman, saya rasa. Saya buktikan sendiri itu. Saya pernah waktu pakai motor Matic bawa helm full face itu memang agak berat sedikit, tapi saya rasa itu lebih aman gitu loh. Dan saya juga pernah pakai motor ini dengan helm itu, helm half face atau helm yang biasa. Itu rasanya kalau saya buat laju itu nggak terlalu cocok lah, nggak enak. Masih ada debu-debu yang masuk ke dalam mulut ya, padahal sudah pakai masker. Nah, masih ada debu yang kayak gitu. Parahnya orang Indonesia itu gitu ya, kalau lampu hijau baru aja sedetik atau enggak kalau masih kuning itu kenapa diklakson gitu loh. Itu tuh membuat, saya rasa membuat yang mobil di depan yang kopling mobil itu tuh nggak bisa fokus, itu jadi grogi gitu loh. Benerin dulu ya karena agak kendor. Ini pertigaan, ini kalau belok kiri ini kita sampai ke Purwodadi ya. Kalau lurus kita menuju ke Semarang. Loh, itu jalan ke Purwodadi, Grobogan. Wah, ini panasnya itu bisa sampai ke dalam ya. Ini saya pun berkeringat ya pakai helm ini. Besok nyuci helm. Nah, aduh. Ini pembangunan, mungkin ini pembangunan jalan ya, pembangunan jalan, dan nanti di depan di daerah Demak itu ada pembangunan jalan tol.
Aduh, ada yang nggak ke bawah. Mas, oke. Itu ya caranya ya. Nah ini yang agak sulit. Ketika kita menggunakan motor firing dengan kondisi jalan itu kayak ini macet. Susah gitu loh, kita itu harus main kopling gitu. Ini udah lampu hijau, jadi kita lanjut. Oh, kita berhenti aja lah. Ada apa gitu loh. Ini penyeberangan ya, ini penyeberangan Demak. Kita patuhi rambu-rambu lalu lintas, oke. Itu kan bikin emosi aja gitu loh. Baru juga hijau itu loh, kenapa kok langsung klakson? Kita itu yang pakai motor gigi itu anggapnya mudah apa gimana ya? Tapi ya santai lah, kita enjoy dengan orang-orang seperti itu. Mungkin mereka emang orang-orang yang nggak punya kesabaran atau gimana. Yang menarik dari perjalanan Pati ke Semarang itu jalannya yang cuma lewat jalan Pantura lurus saja nanti sampai ke Semarang, nggak perlu kebanyakan belok ya. Ini juga nanti langsung belok kiri dan itu lurus terus, itu langsung ke Semarang ya. Ini belokan terakhir kita ke Semarang. Nah, langsung ambil kiri. Nah, wah banyak pemudik yang pakai motor ya, entah pemudik atau mau wisata kemana itu. Sebagai pengendara motor ginian itu kita harus sabar ya, karena bisa saja ada yang nggak suka sama kita kalau menaiki motor ginian. Kita baru aja memasukkan gigi itu aja dianggap player ya, kalau istilahnya dianggap kita memainkan gas, padahal juga kadang kita juga nggak ngelihat ini loh, nggak ngelihat apa ya, nggak ngelihat angkanya itu angka di mana, bisa saja itu netral. Dulu kita tuh kayak nggak tahu hal seperti itu. Nah. Mas ada seseorang punya
sifat dan watak sendiri-sendiri lah ya buat hal itu. Ini sudah mulai area padat karena ini Semarang ya, kita mungkin sudah memasuki area Semarang, jadi areanya agak padat. Oke, kita masuk gigi 4 aja ya. Awas, terkadang bis seperti ini itu kalau belok itu langsung, dan ratingnya atau lampu sennya itu juga jarak 1 meter baru nyalain lampu sennya. Jadi kita harus hati-hati karena tidak semua supir bis itu tahu bagaimana memposisikan kendaraan dengan aman dari orang lain biar nggak jadi apa yang nggak diinginkan. Berarti ini kalau sudah nyampe ke Semarang, ini termasuk perjalanan saya yang tercepat karena saya tidak fokus ke jalan, saya fokusnya itu ke ini, perekaman video ya. Saya memposisikan kamera ini ke kiri, di sebelah kiri, jadi biar saya bisa melihat dengan baik gitu. Ini jika kita belok ke kiri itu kita langsung tembus ke Salatiga, kemudian ke lewatnya itu ke namanya Alas apa itu, Alas, bisa tembus ke Boyolali dan bisa langsung Solo, Jogja. Nah, jadi sebenarnya pemilihan jalan itu tergantung kitanya ya. Kalau kita mau lewat kota bisa, kita lewat dalam juga bisa. Saya sendiri itu sudah punya SIM dan STNK itu hidup dan semuanya itu lengkap aksesoris motor. Tapi kenapa ya kalau saya berpapasan dengan Pak Pol itu kok kayak takut gitu loh. Takutnya itu saya ada yang salah gitu, entah itu salah jalur, terlalu cepat, atau kebut-kebutan itu juga bisa menyebabkan masalah gitu loh. Kita kalau di belakang bis seperti ini itu karena namanya apa, blind spot, itu supir tidak tahu, jadi kita harus hati-hati. Kita di samping, di belakang bus itu kita harus hati-hati. Bukan cuma bus, mobil besar juga kita wajib hati-hati dimanapun itu ya. Nah, ini saya mau nyari tempat karena saya kebelet pipis ya. Saya mau berhenti di mana ya enaknya. Aduh, malah ini kayak kejebak ya, jebak mobil-mobil kiri kanan, jadi agak susah nanti ini keluarnya.
Oh. Ya agak capek yang tangan kiri ya. Ya, ini saya mau berhenti dulu mungkin di Alfamart, Alfamartnya atau Indomartnya di mana ini. Oh, HP saya mau lepas. Yuk kita nyari Alfamart, Indomartnya di mana. Ada Pak Pol ini mungkin sudah masuk di jalan sekitar jalan tol ya. Nah, itu ada yang kayaknya ada yang ngevlog. Jangan lupa kalau kita di belakang mobil itu kita beri jarak biar kita nggak ada apa-apa gitu ya di jalan gitu. Nah, ini kok nggak ada Alfamart atau Indomart ya. Ini baterai cam saya kayaknya hampir habis ya. Tadi saya ngecasnya cuma berapa menit doang, jadi nggak full ya. Mungkin saya butuh baterai cadangan satu itu aja ya. Oh shit, saya nggak berani ya lewat jalan yang seperti itu. Aduh, ya terlewat dah Indomart. Kalau saya langsung nikung ngiri, itu kemungkinan besar yang di belakang nah bisa nabrak saya. Makanya kalau kita bawa motor itu harus hati-hati. Halo Pak Tentara. Ya mantap. Masih ada ya. Oke, kita nyari spot buat apa, istirahat. Kita cari spot, nggak istirahat, kita cari buat yang untuk ngecas seperti itu, ngecas si action cam. Saya juga kadang-kadang kalau nggak ada kamera pun juga ngomong sendiri ya, nggak tahu saya ngomong sendiri terus nyanyi-nyanyi sendiri karena mungkin udah kebiasaan ya, jadi emang seperti itu. Enak gitu loh, kayak nggak ngerasain gimana rasanya di jalan gitu. Padahal ini mungkin udah 1 jaman lebih lah, 1 jam lebih ya saya kira saya berkendara, karena ini udah dekat di Semarang. Entah berapa kilometer lagi buat sampai di Semarang, perbatasan Demak Semarang ya. Nah ini kalau belok kiri itu bisa di Meranggen, Demak, kemudian bisa di Purwodadi Kota. Nih jalur alternatif Jakarta katanya, atau Semarang Kota ya. Kita cari lokasi buat di Alfamart atau di mana kita istirahat ya. Pom bensin kah? Yes, pom bensin. Kita di pom bensin aja. Karena saya sudah beli minum, jadi saya mungkin tidak beli minum. Oke. Aduh. Aduh, kenapa panas? Ini agak adem. Nah, dapat tempat adem. Oke.
Oke ya. Sekarang itu saya sampai di Pokpen. Nah, ini PT apa ya? Bentar, saya benerin dulu mikrofonnya. Kita tutup dulu dan gas. Ini tadi saya itu ganti minuman ya. Sekarang minuman saya itu kopi. Ya. Kita sudah sampai di perbatasan Demak Semarang. Nah, kita fokus jalan ya. Nah, itu jalannya. Tadi itu sempat saya skip karena saya cas dulu ya kameranya. Oke. Ini tuh udah deket ke Semarang ya, cuma ini memang perbatasannya, jadi kita harus melewati ini gitu. Nah ini loh, kita itu udah deket di Genuk ya. Aduh, ini kayaknya ada apa ya? Nah, gak ada apa-apa. Nah, ini ya. Tadi itu saya salah belok pom bensin. Harusnya itu yang jual Pertamax, malah jual apa tadi ya? Jual khusus motor, mobil-mobil besar gitu. Nah, ya ini kita sudah sampai di Genuk Semarang ya. Pertigaan saya menyebutnya. Kita ke tempat yang lebih adem. Bismillah. Iya, aman. Tempat lebih adem. Ini kita mungkin langsung menuju ke UNES. Semoga saja baterainya cukup. Membahas tentang perjalanan ya. Perjalanan yang saya tahu, saya pernah perjalanan 5 jam itu tanpa istirahat. Dari Semarang ke Wonosobo itu pulang pergi dengan menggunakan motor ini itu, wah, capeknya itu nggak capek, aslinya itu nggak capek, cuma panas, cuaca yang panas dingin itu loh yang bikin. Kalau umumnya ya, kalau kesehatan itu bikin gemberges itu apa ya, demam itu ya. Padang itu panas dingin. Nah, tuh sebenarnya batas seseorang itu mungkin ya, kalau perjalanan jauh menggunakan motor itu 3 jam kali les, dan itu mungkin butuh istirahat dan butuh tidur minimal. Kalau tidurnya tentara itu ya 5 menit lah minimal, kayak tidur tentara gitu. Dan harus tidur memang. Kalaupun mudik bawa motor itu juga harus memperhatikan fresh enggaknya kita saat membawa motor. Dan untuk teman-teman yang hobi ngopi, kalau nggak ngopi pusing, itu diutamakan ngopi, nggak apa-apa, ngopi banyak pun nggak apa-apa gitu loh. Jangan lupa kalau minum itu minuman yang bisa mengandung, yang menahan haus, ataupun air putih itu malah lebih baik. Air putih dingin itu wah mantep itu. Tadi itu minuman saya itu kalau nggak salah adem sari cingku itu udah sampai hangat. Saya taruh di depan itu sampai hangat, jadi kayak udah nggak enak gitu loh. Ini kopi kalau hangat malah lebih enak. Ini kita sudah sampai di daerah Universitas Sultan Agung Semarang ya. Ini daerahnya, kita lewat sini. Nah, was, iya.
Aduh, gitu. Ini hati-hati kalau lewat sini tuh biasanya mobil langsung ambil kiri ya, karena kiri itu jalurnya itu jalur tol. Kiri itu langsung jalur tol ya. Ini lurus, kiri itu jalur tol. Dan kalau untuk teman-teman yang belum tahu, mungkin bisa salah sangka dan bisa salah masuk tol kalau bawa motor. Kalau bawa mobil mah nggak apa-apa, yang penting bawa tol. Hati-hati ya. Kita di sini ngadem. Oke. Ini apa ya? Aduh, macet. Tadi itu saya melewati yang daerah Sayeng Demak itu banjir ya teman-teman. Nggak tahu kan, nggak ada hujan kok banjir, atau kemarin itu hujan, saya juga nggak tahu ya. Kenapa ya kok bisa banjir, padahal yang sering banjir dulu itu Jakarta ya. Kenapa sekarang kok lebih ke Semarang ya? Apa karena kita masyarakat itu saling ecek gitu ya? Janganlah, sudah cukup ya. Kita ecek-ecekan, kita itu satu men, Indonesia men. Hati-hati ya. Oh, depanku, waduh ya Allah, macet banget nih. Mantap ini mah, memang bener-bener padat kalau ini. Oh, biasanya ada kereta lewat sih, ya nggak apa-apa. Duh, macet tuh. Semoga aman lah. Ayo, mau kemana lu? Ini saya salah jalur ya. Nah kan, salah jalur kan. Ada Pak Pol. Ada Pak Pol baik yang lagi ngamanin jalan nanti ya. Kita kalau macet itu, kalau nggak dua itu satu ya pakainya. Nah, ini kayaknya udah lewat keretanya ya. Biasanya kalau daerah sini macet itu karena ada kereta lewat. Atau ada memang gangguan jalan gitu ya. Nggak mungkin sih kalau macet nggak ada alasannya, itu mungkin ada mobil yang banyak bocor atau gimana ya. Semoga aja bisa lewat. Oke. Ini udah ada nasar, berarti saya perjalanan sudah sekitar 2 jam, karena kurang lebih saya berangkatnya tadi itu jam 1. Ya namanya aja habis lebaran ya, apalagi besok hari Minggu. Ini kan hari Sabtu yang saya merekam ini. Besok hari Minggu itu mungkin akan lebih padat lagi ya. Duh, ayo Pak, hati-hati Pak. Pak Gojek. Oke. Hati-hati ya kalau lewat jalan sempit ini. Aduh, jalan rel kereta ini juga hati-hati karena banyak lubangnya. Saya kawal Pak, jenengan Pak.
gaspol bro. Pegel ya, ini sampai berkeringat loh tangan saya loh. Yap, iyalah ya. Bisa lah pegel itu. Ini awas bro. Hati-hati ya kalau lewat jalan kayak gini. Nah, ini biasanya ngeri loh kalau ada yang gini gitu, ada yang ngelawan arah, langsung ngesen itu nggak ngira-ngira, langsung belok, itu bahaya, beneran bahaya. Kita yang sudah hati-hati kadang itu juga, nah kayak gini kan gimana gitu loh. Kadang kita yang sudah hati-hati itu disalahin, kadang kita salah gitu, karena bahaya, mengancam di mana saja gitu. Ini kita akan melewati Kota Lama ya. Mungkin saya akan lewat Kota Lama ya. Nanti kita lihat kondisi Kota Lama setelah Lebaran itu seperti apa. Nah, ya seperti apa nanti. Semoga saja boleh lewat situ ya, karena biasanya itu memang nggak boleh ditutup gitu biasanya. Tapi kalau dibuka ya nanti kita lewat situ saja, nanti kita lihat kondisinya apakah ramai atau gimana ya, karena ini juga jam-jamnya itu jam-jam ramai, sudah mulai jam ramai ya, jam 3 ya, jam waktu asyar. Nanti kalau jam 5-an mungkin lebih ramai lagi. Yuk, lampu hijau artinya jalan ya. Aduh, kita lewat sini aja lah, nekat lah. Aduh. Nah, aman. Kalau motor boleh lewat, berarti kalau mobil nggak boleh lewat tadi. Nih kalau nyebrang hati-hati ya. Nah, oke. Ini kawasan orang-orang elit ya kayaknya. Tuh kawasan bos yang lagi makan-makan. Ada teman-teman yang sama ayangnya. Ini ada kuliner. Wah, mantap lah. Pokoknya mantap. Ya, kuliner full man. Iya. No, ini belum ramai. Ini kayaknya nanti ramai kayaknya. Ramai. Itu ada ukti-ukti sama emaknya. Ada ukti-ukti sama pacarnya. Ini juga ramai tamannya. Itu ada yang lagi foto, ada ibu-ibu. Ada yang jualan apa, cilor milor. Ini ada uti-uti. Ini ya, tim-tim yang healing, tim healing itu pasti di sini. Saya yang sering ke Semarang mungkin sudah 3 tahun yang di Semarang saya ya. Saya sendiri itu jarang ke Kota Lama kalau nggak lewat seperti ini ya, karena nggak tahu rasanya itu kayak kurang asik gitu loh. Yang di Kota Lama ini kayak bosen aja gitu. Biasanya lewat sini. Ini hati-hati ya kalau lewat sini. Ini jalannya tuh jalan paping, tapi itu nggak halus ya, dan kayak bergelembung gitu. Lampu merah, kita berhenti dulu.
mungkin kita habis ini langsung gas ya, gas ke UNES ya. Oke men. Itu tadi daerah Johar, pasar Johar ya. Ya, pasar yang sempat viral, pernah kebakaran sampai gubernur pun, Pak Gubernur itu sampai datang malam-malam gitu, Pak Ganjar. Ya, mumpung hijau yuk. Yo, mumpung lampu hijau, kita let's go men. Kita itu harus cekatan ya dalam main tangan sama main kaki waktu naik motor ya, bukan waktu apa ya. Kita harus tahu kapan kita waktunya menyelip, kapan kita berhenti, kapan kita pelan laju gitu loh. Nah, kayak gini kan kita bisa tahu gitu. Ini kenapa macet ya? Oke. Ini Matahari, salah satu mall di Semarang, Paragon. Ada Ufti ini sama ayangnya kayaknya. Wish. Ini ada bis yang bikin macet. Trans Semarang itu ternyata yang biru ya. Saya kira Trans Semarang itu sana men. Slip dari kanan men. Awas. Kita ikut ke Ukti yang ada ayangnya. Kita ikuti sampai depan, nanti langsung kita belok kiri, oke? Nah, ini udah merekam, oke. Kita lanjut ya guys, ya teman-teman ya. Ayo kita terobos, kita harus berani menerobos kemacetan ini. Ini kenapa penyok ini? Kayaknya penyok baru. Awas, oke. Ini mau sampai ke Tugu Muda ya, di depan sana itu ada Tugu Muda Semarang. Nanti kita ikuti aja alurnya ya. Ini Lawang Sewu, daerah Lawang Sewu. Itu ada ciwi-ciwi Ukti di situ. Maibang ini daerah Lawang Sewu ya. Parkirnya itu di kayaknya sebelah situ ya, parkirnya sebelah situ lah. Saya juga baru sekali ya ke Lawang Sewu itu waktu kelas 11, jadi masih terlalu liar, jadi nggak tahu lokasi gitu. Ini daerah Lawang Sewu, tuh Lawang Sewu ya.
Lawang Sewu. Sebenarnya pintunya itu nggak ada 1000 jumlahnya, cuma nyebutnya gitu aja itu 1000. Semoga nggak ada mobil dari belakang ya. Ini udah lampu hijau. Wah, di sana ada Pak Pol yang ngamanin lampu lalu lintas. Jadi kalau di sini tuh hati-hati ya. Itu kayaknya mau nangkep orang deh. Saya rasa harus hati-hati. Ada lampu hijau, gas, Pol men. Ini Tugu Muda, saya melewati Tugu Muda. Sebentar lagi saya mau sampai ke RS Karyadi Semarang ya, RSUP Karyadi Semarang. Halo Pak Polisi. Kita berhenti aja karena di belakang ada polisi ya. Ini lampu merah ya. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, perjalanan dari Pati, istilahnya Pati ke Semarang ya, bukan ke UNES ya, karena baterai saya habis belum sampai rumah sakit Karyadi. Entah tadi itu saya di sebelah polisi terus baterai saya habis. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya, nanti kita akan membahas macam-macam ketika di perjalanan. Oke, terima kasih.